sedikit banyak jadi self employee. Jadi kalian misalnya saya jadi konsultan, itu juga saya dibayar untuk itu. Jadi bisa jadi satu orang itu bisa punya beberapa kuadran sekaligus. Jadi kayak misalnya Bapak Ibu contoh sehari-hari bekerja sebagai karyawan, cuman kadang-kadang itu jualan melalui online shop. Itu berarti Bapak Ibu ada di kuadran E dan di kuadran S. Oke. Oh ya Mas Kir, ini nanti mau pertanyaannya sembari jalan atau pas terakhir aja? Pas terakhir aja supaya tidak mengganggu. Oke, siap. Kemudian kuadran E dulu ya, kita bahas kuadran E. Cara level up-nya gimana? Yang jelas bangun personal branding. Yang paling kanan itu adalah situs LinkedIn. Jadi itu kayak ibarat kata CV online-nya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu adalah employee, ini bakal bantu banget untuk supaya orang-orang itu tahu tentang Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada recruiter yang mau rekrut Bapak Ibu, mereka tinggal lihat LinkedIn-nya. Kemudian untuk yang tengah, ini udah tahu juga lah. Ini adalah Instagram. Kayak Bapak Ibu bisa lihat di Instagram saya, semuanya itu tentang penghargaan yang saya terima, termasuk juga pertemuan saya dengan orang yang penting. Kenapa harus bangun personal branding? Karena bangun personal branding itu sekarang ini recruiter itu, headhunter itu justru juga ngelihat dari sosial media Bapak Ibu. Kalau misalnya CV-nya bagus, kerjaannya bagus, tapi ternyata sosial medianya jelek, suka nulis hoax, suka nyinyirin orang, itu nggak bakal diterima biasanya. Nah, yang paling kiri ini Facebook saya juga. Kalau Bapak Ibu lihat ke Facebook saya isinya itu tentang berita-berita yang positif, tentang teknologi, hal-hal yang sehubungan dengan itu. Tujuannya baik lagi, nanti pada saat misalnya saya direkrut oleh headhunter atau gimana, atau siapapun, orang-orang bisa lihat track record saya, nggak cuma CV saya, tapi juga aktivitas sosial media saya. Makanya sosial media itu bisa dipakai untuk level up Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu perlakukan dengan baik sosial medianya, bakal banyak banget kesempatan-kesempatan yang hadir. Makanya mulai hari ini coba di-tweak sosial media masing-masing. Dan jangan lupa daftar di LinkedIn, kemudian isi CV-nya, isi profilnya sesuai CV yang baik. Kemudian kuadran S. Kuadran S ini paling gampangnya ya, Bapak Ibu ya jualan dari yang offline ke online. Cara paling gampang ya jualan secara online lewat Bukalapak. Tinggal pencet akun, terus klik pelapak, mulai jualan. Nah, tapi mungkin Bapak Ibu mikir, saya jualan apa ya? Sebenarnya sih kalau Bapak Ibu mau ya coba tanya-tanya teman-teman sekitarnya, tanya pelapak-pelapak, tanya pelapak satu-satu yang Bapak Ibu suka beli, mau nggak saya jadi reseller Bapak Ibu. Habis itu tinggal bagi hasil deh. Atau misalnya Bapak Ibu bisa produksi sendiri, misalnya produksi sendiri kacang, kerupuk, atau apapun, itu juga bisa sebetulnya. Kemudian kuadran B. Kuadran B ini sebelum dimulai itu harus dipahami juga bahwa orang tuh suka mikir bahwa kalau misalnya saya buka toko itu bisnis. Jawabannya belum tentu. Kenapa? Karena kalau misalnya Bapak Ibu buka toko, tapi sebenarnya kalau begitu Bapak Ibu tutup toko, duitnya nggak jalan, berarti sebenarnya Bapak Ibu sedang self-employed. Bisnis yang benar-benar bisnis itu adalah yang harus bisa autopilot. Itu ciri khas bisnis sebenarnya. Nah, mulainya dari mana? Ini saya ada presentasi soal bisnis model canvas.
Business model canvas ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus Bapak Ibu isi. Satu, pada saat Bapak Ibu mau mulai bisnis. Dua, dan terus evolusi seiring perkembangan bisnis Bapak Ibu. Jadi nggak cuma satu kali isi aja. Nah, pertanyaannya yang harus diisi dulu apa? Pertama, ini kelihatan kan ya pas saya lagi zoom. Pertama, key partnersnya. Key partnernya siapa sih dari Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu aja, ataukah misalnya pemerintah kah, atau misalnya supplier Bapak Ibu kah? Ini harus di list satu-satu. Kemudian kita ke kanan dikit, key activities yang sebenarnya Bapak Ibu lakukan apa sih di bisnisnya? Apakah menjual barang fisik atau misalnya menjual barang digital, atau misalnya menyediakan jasa? Itu harus didetailin, harus ditulis satu-satu. Kemudian key resources-nya. Key resources-nya itu adalah kemampuan apa yang Bapak Ibu punya, baik secara fisik, baik secara ekonomi, untuk menjalankan bisnisnya. Kemudian value proposition. Value proposition ini sebenarnya Bapak Ibu itu apa yang ditawarin beda sih dari bisnis Bapak Ibu? Gampangnya gini, semua orang mungkin bisa bikin bubur ayam, tapi kenapa ada bubur ayam yang lebih sukses daripada yang lain? Padahal bisa jadi rasanya sama persis. Contoh value proposition misalnya, oke, yang bubur ayam yang ini bubur ayam A, bubur ayam Alex sama bubur ayam Sukirno sama-sama enak, rasanya sama, resepnya sama persis, plek-plek. Tapi ternyata misalnya value propositionnya Mas Kirno posisinya lokasi lebih strategis, itu value proposition yang positif. Kemudian Mas Kirno memperlakukan customer-nya lebih baik, lebih cepat, ngirimnya lebih bagus, ngepaknya lebih bagus. Mas Kirno pakai food grade bungkusnya, saya misalnya cuma pakai styrofoam. Itu jelas value proposition yang jelas beda. Kemudian customer relationship, hubungan nanti Bapak Ibu itu kayak gimana? Apakah customernya itu customer akhir, atau misalnya Bapak Ibu sebagai penengah, sebagai maklar misalnya. Misalnya Bapak Ibu beli gelas dari supplier, Bapak Ibu jadi distributor besar untuk dijual kembali ke end user. Kemudian channel distribusinya mau lewat mana? Ambil contoh kayak misalnya bubur ayam yang tadi. Channel distribusinya Bapak Ibu mau jual lewat gerobak kah? Atau lewat gerobak, lewat online kah? Atau misalnya dititip sama orang atau bagaimana? Itu juga mesti ditulis. Customer segment customer apa yang Bapak Ibu pengen layani? Ambil contoh kayak restoran rembulan. Restoran rembulan itu cuman ada di mall-mall yang elit, kayak misalnya di Plaza Senayan. Tapi yang dijual tempe mendoan, es campur, yang hal-halnya itu yang bisa kita beli, misalnya tempe mendoan 1.000 aja dapat banyak mungkin tempe mendoan. Nah, tapi karena customer segmennya restoran rembulan itu pilih yang tinggi, makanya dia taruh di mall yang bagus, di packing yang bagus, karena dia dari awal memilih customer service-nya itu masyarakat menengah ke atas yang suka makanan Indonesia. Jadi pada saat nanti Bapak Ibu mau ngisi customer segment, mesti ditanya nih, Bapak Ibu mau serve customer di segmen yang mana. Kemudian cost structure. Ini cost structure ini Bapak Ibu mesti pertimbangin duit masuknya dari mana, duit keluarnya buat apa aja. Jadi misalnya duit masuknya dari ini bubur ayam ya. Bubur ayam berarti misalnya penjualan bubur ayam per porsi.
Tapi juga bisa dibilang kayak misalnya cost structure yang buat income itu juga misalnya contoh dari hasil penjualan ususnya, penjualan es teh tawar, penjualan es teh manis, penjualan hati amplaknya, itu juga bisa masuk cost structure untuk yang income. Yang outcome itu tentunya biaya apa aja yang Bapak Ibu keluarin untuk menjalanin bisnis ini. Misalnya contoh karyawan gajinya berapa, kemudian sewa tempat, terus biaya bahan baku, misalnya beli beras, beli ayam, beli seledrinya, beli kerupuknya, terus beli gerobaknya dan lain-lain. Revenue stream ini Bapak Ibu mau dapat dari mana aja buat penghasilannya. Jadi revenue stream ini income Bapak Ibu dari mana? Kalau ambil contoh dari bubur ayam ya tentunya duit pembeliannya misalnya dari bubur ayamnya, dari es teh tawarnya, dari pembelian hati amplat, khusus dan lain-lainnya. Oke. Kalau kuadran I, kalau dulu kita investasi itu mungkin mikirnya beli tanah, beli emas, tapi sebenarnya sekarang itu udah ada zaman canggih. Kayak sekarang investasi online juga udah bisa. Dan nggak harus misalnya dari harga yang luar biasa tinggi. Kalau dulu mungkin Bapak Ibu mikir, saya mau investasi tapi mungkin lagi mikirnya, saya kalau investasi butuh biaya besar dong. Sekarang udah enggak. Contoh kayak misalnya Bukareksa itu investasinya itu mulai dari Rp10.000. Kalau Bapak Ibu lebih senang emas, Bapak Ibu juga bisa mulai dari Rp100 dibuka emas. Mudah, nggak harus ribet segala macam, cukup registrasi. Ntar tinggal pencet, Bapak Ibu bahkan nggak keluar rumah sekalipun juga bisa. Aman karena semuanya itu diawasi sama OJK dan Bapepti. Jadi clear ya kenapa harus online, karena ya untungnya jelas. Terima kasih. Oke, sudah selesai Pak Evan? Sudah. Oke, terima kasih. Mari Bapak Ibu di tempat masing-masing kita berikan applause atau tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih Pak Alek ya. Saya suka panggilnya Pak Evan ya. Terima kasih Pak Evan sudah memberikan materinya. Rupanya saya juga baru tahu ada investasi online. Ada pikir investasi kita harus menjalankan sendiri ya, tapi ternyata bisa bisa online. Gampang sekali, bahkan dengan uang Rp100, Rp1.000 kita bisa memberikan investasi. Wah, saya sendiri jadi tertarik. Daripada buat beli kacang goreng, lebih baik buat investasi. Ya, terutama ibu-ibu yang punya anak-anak, wah, mulai hari ini belajar berinvestasi atau kalau mau jualan. Terima kasih Pak Evan atau Pak Alek ini bekerja, salah satunya adalah di Bukalapak. Share screen-nya mungkin bisa di close Pak Alek. Ya, terima kasih. Baik, ada yang mau bertanya? Diberikan kesempatan untuk 3 penanya dulu. Raise hand atau berikan atau di unmute langsung. Kalau ada yang mau nanya atau ada yang terlambat gitu ya tadi, atau ada yang butuh penjelasan ulang karena tadi Bapak Ibu mungkin ada istilah-istilah yang belum dimengerti, silakan. Terutama kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai guru PAUD, penggiat anak, maka kita mulai harus mau tidak mau harus mengelola keuangan kita. Nah, salah satunya adalah kita menggunakan handphone kita untuk menambah level kita, dalam arti boleh menambah keuangan kita. Baik, ada yang mau nanya? Silakan.
Ada yang mau nanya silakan langsung saja. Pak Salman Al-Farisi. Mas Agus Priyono tadi. Oh, Mas Agus Priyono. Silakan di unmute. Oke, Pak. Saya yang mau tanya, Pak. Pertanyaannya, kalau kita investasi di reksadana, misalnya yang di Bukalapak punya itu, per tahun kira-kira dapat berapa persen ya? Terima kasih. Oke, pertama saya mesti jelasin dulu apa itu reksadana ya. Jadi reksadana itu kalau dulu Bapak Ibu kenalnya itu kayak pembelian saham sebetulnya. Cuman kalau pembelian saham itu kan satu, kita nggak punya pemahamannya, dua, kita bisa jadi nggak punya waktu buat ngecekin sahamnya satu-satu kan. Jadi reksadana itu makanya ada manajer investasi dari perusahaan yang kompeten, tujuannya buat ngelola dana kita. Saya akan fair-fairan aja Pak Agus. Kalau misalnya contoh, saya share screen saya ya. Oke, sebentar. Oke, investasi. Oke, ini ya ketahuan deh. Saya investasi berapa. Tapi nggak apa-apa lah. Ini saya bakal fair-fairan aja sih Pak Agus. Ini lagi kebakaran, Pak. Jadi kayak misalnya minusnya bisa gede, bisa 20-an persen, berapa persen, karena namanya juga investasi kan. Tapi ada tapinya nih, jangan ini dipikir sebagai sesuatu yang nakutin. Kalau katanya salah satu Warren Buffett itu, salah satu investor paling terkenal di dunia itu, justru harus pada saat ini kita harus beli, buy low, sell high. Nah, investasi reksadana ini jangan dipikir jangka pendek Pak. Kalau jangka pendek spot jantung Pak judulnya. Kalau misalnya Bapak Ibu mau investasi di reksadana, saran saya itu minimal itu buat 7 tahun. Kenapa? Karena pada 7 tahun itu pada umumnya bakal naik. Jadi kalau sebenarnya kalau saya mau bilang, kalau Bapak Ibu mau beli reksadana, saat ini yang paling pas sebetulnya. Kalau misalnya Bapak Ibu khawatir hilang berapa segala macam, nggak usah khawatir juga. Ya udah, mulai dari 10.000, 15.000, 20.000. Kalau saya sih, karena saya udah yakin, kayak saya invest sebesar itu. Tapi apakah saya khawatir dengan nilai investasi saya nanti bakal habis? Ya enggak, karena saya nggak bakal cairin sebelum 7 tahun ke atas gitu. Jadi memang kalau main reksadana, saran saya jangan dilihat per tahun Pak, tapi mungkin dilihatnya per 7 tahun. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau tahu, kalau dalam kondisi normal 1 tahun itu bisa sekitar 14%. Gitu, Keuntungan clean 14%. Oke, boleh saya nanya lagi ya. Kira-kira misalnya saya nih iseng-iseng mau beli dana reksa tadi. Dalam 7 tahun supaya bisa beli motor. Nah, motor yang moge yang 30-an juta misalnya. Berarti saya harus berapa gitu ya? Lebih baik mulai dari angka berapa untuk bisa beli reksadana tadi? Kalau hitungannya ya harus satu-satu dipecah sih Mas Kir. Cuman gini sih, ketimbang mau ngitungnya berapa, mulai aja dulu deh Mas Kir. Oh gitu ya, oke. Gini, nah kalau misalnya kepentingannya untuk jangka panjang,
Mungkin rumusnya gini, kalau untuk jangka panjang, kalau Bapak Ibu cukup berani, investasinya itu sekitar 30% atau lebih. Kalau Bapak Ibu mau mau punya financial freedom, jadi biar duitnya itu bisa kerja buat Bapak Ibu sendiri tanpa Bapak Ibu ngapa-ngapain. Ini yang saya bilang di kuadran I. Cuman kayak saya bilang juga, kuadran I ini juga ada resikonya. Kayak tadi Bapak Ibu lihat kebakaran reksadana saya. Gitu. Jadi saya fair-fairan aja Mas Kir. Kayak misalnya tadi kan saya bilang 1 tahun itu bisa sekitar 14% kan. Itu jauh lebih tinggi dibanding daripada nabung di deposito. Ya, lebih tinggi deposit. Lebih tinggi memang. Cuman ya tadi saya mesti lihatnya di situ. Oke. Tetap ada resiko. Ya. Pak Agus, apakah mau dilanjut pertanyaannya sebelum ke pertanyaan lain? Nggak bisa nggak diberi kita alternatif investasi selain reksadana supaya punya banyak pilihan gitu dari Pak Evan. Oke, ini berarti portofolio saya ya Pak. Jadi setiap orang itu punya portofolio yang beda-beda Pak. Jadi contoh kayak misalnya saya masih muda, tanggungan saya cuma istri sama anak saya. Saya jelas lebih agresif Pak kalau buat investasi ketimbang misalnya nanti amit-amit saya udah tua terus lebih sakit-sakitan, saya probably persentasenya bakal lebih sedikit buat investasi. Jadi profil investasi saya bisa jadi beda sama Bapak. Oke, saya baginya gimana? Saya baginya itu di beberapa. Saya itu minimal setiap bulan itu saya pasti store 1 juta buat beli reksadana. Kenapa kayak gitu? Pada saat saya gajian, saya setor langsung buat beli reksadana supaya saya nggak mikir. Jadi kalau Bapak Ibu mau investasi, saran saya justru di depan setelah Bapak Ibu gajian. Dengan begitu Bapak Ibu nggak bakal mikir untuk sayang ya kalau misalnya investasi dan bla bla bla. Karena investasi itu sebenarnya buat jangka panjang. Kemudian selain reksadana, emas, Bapak Ibu juga mungkin bisa pertimbangin untuk portofolionya misalnya untuk properti. Tapi saya juga selain walaupun punya properti, saya bakal bilang gak selamanya properti itu harganya naik. Saya ulang ya, properti itu gak selamanya harganya naik. Saat ini harganya cenderung stagnan atau bahkan bisa turun. Oke, salah satu yang saya rekomendasikan adalah satu lagi peer-to-peer lending, Mbak. Nah, saya kasih lihat. Peer-to-peer lending yang saya pakai ini Asetku namanya. Asetku ini returnnya ini kayak persentase Bapak Ibu lihat. Ini biasanya sih saya ambil 19% ya yang 1 bulan ya. Jadi supaya cash flow-nya lebih teratur. Ini 19% per apa namanya? Per 1 tahun ya. Jadi contoh kita mau hitung Bapak Ibu mau invest 100 juta. Berarti 1 bulan itu Bapak Ibu bisa dapat 1,6. Cuman balik lagi, ini mungkin nggak buat semua orang. Karena ini lebih bicara soal nyali sih Pak sebetulnya. Bapak Ibu mau nggak spend lumayan banyak, dapat 1,6 kalau Bapak Ibu mau invest 100 juta ya per bulan. Begitu. Ini kurang lebih
Saya baginya sih kayak gitu sih, Pak. Oke. Pak Agus, gimana? Terima kasih Pak Event untuk informasi dan pencerahannya. Terima kasih. Kalau mau nanam saham ke saya juga boleh, Pak. Kalau Oh ya, kalau di sebenarnya- forex bahaya nggak Pak? Kenapa? Forex, kalau di forex Kalau di gimana? forex gimana Pak? Bahaya nggak? Tapi case-nya gede loh. Ya Pak, kalau forex itu harus sabar Pak. Sabar mantengin layar. Temen saya main forexan Pak, untungnya lumayan, tapi ya nggak tidur karena mesti mantengin kan. Jadi ya karena saya pemalas Pak, saya masuknya di dana reksa aja Pak, biar manajer investasi aja yang kerjain. Terus Berarti kita bisa tidur, biar manajer investasinya nggak tidur ya. ya, dan kalau dipikir-pikir Pak, investasi itu nggak selamanya kayak gini Pak. Jadi kalau misalnya contoh, sekarang itu ada investasi kambing secara online. Kayak misalnya ternaku, kandangin, itu ada Pak. Investasi jual beli, investasi penggemukan kambing namanya, secara online. Oh, Jadi ya zamannya emang udah berubah. Kalau dulu kita mungkin mau investasi kambing mesti ketemu orangnya kan, sekarang udah enggak gitu. Jadi pilihan investasinya sebenarnya banyak, tinggal kita baik-baik aja pilih mau milah yang mana. baik. Oke ya, Pak Agus, Pak Dwi Agus, nanti monggo pilih mau investasi yang di mana gitu ya. Jadi para bunda jangan berkecil hati. Ternyata melalui uang kita walaupun nggak terlalu besar, kita sudah mulai bisa punya investasi. Kalau zaman dulu harus orang kaya baru punya saham, tapi sekarang dengan zaman yang lebih modern, nggak nunggu kaya, kita bisa berinvestasi. Salah satunya di reksadana tadi ya, di Bukalapak ya kalau bisa ya. Bisa. Oke. Nah, jadi yang belum menikah misalnya, saya nanti mau menikah nggak merepotkan orang tua, saya mau menikah 5 tahun lagi. Nah, sudah mulai dipikirkan gitu ya, kira-kira begitu ya. Baik, berikutnya ada pertanyaan dari Ibu Ina Mariana. Saya mau tanya Pak, apa yang menjadi ancaman bagi pemula untuk memulai bisnis online? Terima kasih. Diri sendiri Bu. Oh, diri sendiri. Ya, diri sendiri. Males itu enak. Ya, memang butuh mental baja untuk bisa berjualan online. Karena gini Bu, sebenarnya kalau Ibu mau jualan tanpa modal pun juga bisa. Kayak adik saya, dia ambil barang, dia kontak-kontakin salah satu penjual di Shopee, dia jual di Bukalapak. Dia cuma punya modal cuman bilang saya mau jadi reseller Bapak dong. Cuman ya balik lagi, kalau males, contoh ya, males upload produknya, males males isi judul, males isi deskripsi, males ngetaknya, males ngirimnya, ya nggak jalan. Habis itu setelah udah jalan, berikutnya Bapak Ibu mau ngembangin juga nggak? Kadang-kadang itu batasan antara self employee sama bisnis itu, dia rela nggak bagi duitnya. Yang saya maksud gini, Bapak Ibu rela nggak kalau misalnya sedikit pengeluaran Bapak Ibu untuk bayar karyawan? Kadang-kadang banyak orang tuh kadang-kadang nggak rela Mas Ir. Yeah. Karena nggak rela, jadinya yaitu self employee aja. Pokoknya tutup, Bapak buat libur misalnya, Bapak Ibu nggak dapat penghasilan. Makanya kayak Bapak Ibu sering lihat, kayak misalnya ada orang-orang yang lebih milih buat buka toko aja deh, sayang. Kalau gue nggak buka toko kan, gue nggak dapet duit. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau pindah nih dari kuadran S ke kuadran B, mesti ditanya dulu nih ke diri sendiri, Bapak Ibu
rela nggak nih buat menanggung ongkos karyawan, buat bayar orang, buat ngelola bisnis Bapak Ibu? Kalau itu udah kejawab, barulah baru bisa dibilang sebagai bisnis. Oke, Ibu Ina Mariana, semoga menjawab. Kalau masih belum puas, bisa di chat atau pertanyaan langsung. Baik, ada ayah bunda yang mau bertanya langsung di unmute atau masih bingung? Ya, begini, Kak Evan, Kak Alek, gitu ya, saya mau tanya. Ini sebagian besar kan guru-guru nih, guru-guru PAUD yang dalam tanda kutip boleh penghasilannya mungkin kalau yang sudah jadi pegawai negeri oke lah ada jaminan, tapi yang guru PAUD di desa di bawah rata-rata ya. Wah, di bawah rata-rata modang gitu ya. Invest apa yang paling tepat? Ya aman, tidak repot, ngajar tetap terus berjalan. Saya tipe yang percaya bahwa investasi yang paling penting itu adalah mengedukasi diri sendiri dulu, Mas Kir. Saya bakal bilang nih, saya bakal cerita sedikit tentang gambaran saya ya, Bapak Ibu ya. Jadi biar Bapak Ibu nggak mikir saya tahu-tahu deh, tada tajir gitu, kagak. Saya lahir di keluarga menengah ke bawah. Saya tinggalnya itu di kawasan pemukiman padat penduduk. Saya itu kalau di kampung saya itu sering banget 2-3 tahun sekali itu pasti kebakaran. Saking padatnya itu penduduk. Orang tua saya itu dua-duanya itu jualan kue. Mereka tuh self-employed. Mereka tuh nggak punya karyawan, mereka itu bangun setiap hari jam 3 pagi, kemudian bikin kue, jam 6 itu udah ke pasar, jualin kuenya, jam 9 itu balik lagi ke rumah, makan, bikin kue lagi, sampai jam 9 malam, istirahat, jam 2-an, jam 3-an itu udah bangun lagi. Gitu terus selama berbelasan-belasan tahun. Saya memilih buat keluar dari lingkaran kemiskinan itu. Makanya saya mengedukasi diri saya. Ambil S1, ambil S2. Saya bisa dibilang saya satu-satunya yang punya S2 di keluarga besar saya. Bukan di keluarga kecil ya, di keluarga besar saya. Orang tua saya dua-duanya itu bahkan gak lulus SMP. Jadi saya bakal bilang, Bapak Ibu, saya pernah di kondisi Bapak Ibu. Saya ngerti gak enaknya jadi miskin. Saya ngerti gak enaknya itu hidup sulit. Saya bakal bilang fair-fairan, 100 juta yang pertama itu yang paling sulit. Tapi begitu Bapak Ibu tahu cara kelola 100 juta itu, 1 miliar itu nggak terasa jauh. Kalau misalnya dulu saya mikir ngumpulin 100 juta itu butuh 10-an tahun, paling sekarang tuh 1 miliar itu sekitar ya 2-3 tahun juga udah kekumpul. Simply karena saya sudah mengedukasi diri saya supaya tahu nih cara kelolanya gimana. Jadi ada beberapa buku yang sebaiknya Bapak Ibu baca terkait yang cash flow kuadran ini. Semuanya buku atas nama Robert Kiyosaki. Nanti saya bakal ketik, jadi ada urutannya. Nanti Bapak Ibu baca, nanti bakal tahu gimana sih sebenarnya dunia ini berputar. Jadi saya ulang ya, investasi terbaik adalah Bapak Ibu mengedukasi diri sendiri. Contoh paling gampangnya, kalau misalnya Bapak Ibu anak-anaknya sudah S1 seenggak-enggaknya,
dia seenggaknya punya kesempatan untuk kerja di perusahaan, mau baik perusahaan besar atau perusahaan kecil. Setelah itu jangan lupa edukasi untuk meningkatin soft skill atau hard skill yang lain. Begitu. Nanti kalau bapak ibu udah bapak ibu anak-anak udah bisa ngembangin diri, nanti mulai tahu nih, oh pintunya udah tahu nih, kebukanya kesini. Nanti ya bapak ibu bisa milih nih mau jalan kemana. Dan jangan takut mimpi lah bapak ibu. Mimpi itu saya rasa karena mimpi besar lah saya bisa di sini ngomong ke bapak ibu, bisa sharing. Kalau bapak ibu gak berani mimpi ya repot, gak bakal bisa ngejar lebih tinggi lagi. Mimpinya harus sebesar mungkin, seenggak mungkin, seindah mungkin. Jadi sekalipun mimpinya nggak nyampe, misalnya bapak ibu ngimpi punya 1 triliun, nggak nyampe ya minimal dapat 10 miliar, kan lumayan. Tapi mimpinya harus 1 triliun dulu atau 1000 triliun. Jadi pas bapak ibu nyampe, oh ya nggak nyampe 1 triliun sih, tapi ya 10 miliar lumayan lah. Dan saya berani bilang, bapak ibu, saya tahu kondisi bapak ibu, saya sudah pernah ngalamin. Kondisinya sulit, tapi bukan berarti nggak mungkin buat dihadapi. Baik ya, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita bisa mencapai mimpi kita dengan cepat? Ya dengan tidur gitu. Kita bermimpi ya, enggak itu bercanda ya. Dengan tidur maka kita bisa bermimpi gitu ya. Ini sering jadi bercandaan ya. Maksud mimpi di sini adalah dari Ko Evan adalah ya kita harus punya impian besar untuk mencapainya sehingga kita punya kinerja juga untuk mendukung mimpi kita ya. Wah bagus sekali. Ada dari Ibu Erika, selalu ada mukjizat di setiap usaha dan keyakinan ya. Jadi ibu-ibu walaupun kita di rumah, ibu rumah tangga atau guru PAUD atau penggiat anak lain, jangan menyerah, kita punya mimpi supaya melalui mimpi itulah kita terwujud, begitu ya. Baik nih, Papa Evan sudah kasih judul-judul buku Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad, Cash Flow Quadrant, seenggaknya dibaca itu 2 buku. Itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris kok? Bahasa Indonesia, dua-duanya udah ada. Sudah ada ya. Okay. Ya, jadi itu sebenarnya bukunya lumayan lama, tapi masih relevan sampai hari ini. Oke, nah simpelnya kalau untuk ibu rumah tangga, kalau baca buku kan mungkin sudah karena urus anak, masak, cuci, nah, apa sih gitu? Nah, Mas Kir ya balik lagi, mau investasi nggak? Baca gitu. Buku itu kan juga investasi ya. Jadi kalau saran saya, Bapak Ibu mungkin kalau ini juga bicara soal kebiasaannya. Kebiasaan kecil Bapak Ibu akan berpengaruh kepada kesuksesan Bapak Ibu juga. Jadi contoh kayak misalnya Bapak Ibu mau baca buku tapi kesulitan sediain waktunya. Bilang ke diri sendiri aja, saya akan baca 1 lembar buku hari ini. 1 lembar gak sulit dong. 1 lembar aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting dilakuin secara konsisten. 1 lembar. Ntar ya habis itu. Ya. Oke, jadi Bapak Ibu, kalau kita jualan online, apapun barang kita juga bisa dijual ya, kok ya. Apapun barang kita. Termasuk saya lihat udah bibit tanaman, pupuk kandang, hal-hal yang selama ini tidak terpikirkan. Kalau di kampung saya itu berlimpah, tapi rupanya juga sudah bisa kita jual ya. Jadi Bapak Ibu sudah mulai pikirkan kira-kira kalau berjualan online barang apa yang bisa kita jual dari lingkungan kita sendiri. Oke. Ya jual Mas Kir ya? Misalnya tetangganya punya usaha
bordir kain misalnya, atau misalnya jualan kacang misalnya. Ya tanyain tetangganya, mau saya jualin ya? Nah, cuman, balik lagi nih Mas Kir nih. Kadang-kadang masalah terbesarnya kita itu ya diri sendiri. Aduh malu masa nanya ke tetangga saya, ntar saya dinyinyirin lagi. Cuma baik lagi, Bapak Ibu mau sukses atau enggak kan? Ya, ternyata jualan online Bapak Ibu juga nggak gampang gitu ya. Harus menjawab beberapa pertanyaan juga yang mungkin selama ini kita belum mengerti gitu ya, dan sebagainya. Jadi mau nggak mau zaman sekarang udah zaman digital, ayah bunda harus menyesuaikan diri, harus mengembangkan diri, tidak boleh menyerah supaya kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Ya, menurut seminar yang pernah saya ikuti, katanya dunia digital itu seharusnya akan mulai 2030 digital baru berkembang. Rupanya dipercepat oleh COVID-19 ini. Gara-gara COVID semuanya lari ke digital atau online. Baik itu pekerjaan, pendidikan, pengajaran, belanja, apapun sudah melalui online. Oleh karena itu, kita yang dengan cepat bergerak, dengan cepat menyesuaikan diri, maka kita akan selamat. Artinya selamat, kita bisa survive, kita tetap bisa bertahan di tengah-tengah kondisi yang semakin sulit. Oke ya.